Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini ya, kami akan membahas informasi penting terkait pendaftaran P3K Guru di SSCSN yang sudah masuk di hari ketiga keempat. Di sini ada informasi mendesak ya untuk P1, P2, P3 yang kondisinya seperti ini, data tidak ditemukan di basis data Kemdikbudristek. Otomatis Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K atau masih ada harapan kira-kira. Jadi di sini kalau misalkan notifikasinya data tidak ditemukan di basis data Kemdikbudristek, maka masih ada sesuatu hal yang bisa kita tempuh agar Bapak Ibu baik P1, P2, P3, P4 untuk bisa melanjutkan pendaftaran hingga bisa resume nantinya di portal SSCSN Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, kita langsung lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini notifikasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ya ada yang memposting seperti ini, data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan. Di sini ada kata kunci yang bisa kita perhatikan, berdasarkan nomor induk kependudukan. Nah, berarti data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kemendikbudristek. Itu berdasarkan nomor induk kependudukan. Berarti kalau notifikasi seperti ini itu bukan persoalan ada formasi atau tidak ada formasi. Ini murni ada kesalahan di bagian verbal ijazah Bapak Ibu, Dapodik Bapak Ibu, ataupun terjadi kesalahan di verbal PTK Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini muncul, data Anda tidak ditemukan dalam basis data Kemendikbudristek berdasarkan nomor induk kependudukan, maka ada 3 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Silakan cek di verbal PTK, lakukan perbaikan ulang agar nicknya itu bisa padan dengan data di dalam data Dukcapil. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu cek kembali verbal ijazahnya di Dapodik. Jangan sampai ada kesalahan data di verbal ijazah, dan cek data Dapodiknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini jika Anda adalah guru, silakan hubungi ULT Kemdikbudristek. Jika Anda adalah pelamar tenaga honor K2, Anda dapat didaftarkan sebagai prioritas 2 dan harus melakukan verbal ijazah. Silakan isi nomor THK2 Anda di sini. Jadi intinya Bapak Ibu wajib untuk melakukan verbal ijazah. Nah, jadi kalau kondisi datanya seperti ini kemungkinan ada kesalahan di bagian verbal PTK dengan data yang ada di verbal ijazah. Ada ketidaksesuaian data yang ada di Dukcapil dengan data yang ada di basis data Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu perbaiki. Di sini kami mendapatkan informasi dari salah satu grup WhatsApp Bapak Ibu ya, bahwa di sini Bapak Ibu wajib melakukan verbal ijazah ya. Di sini ini tertulis di info GTK Bapak Ibu, klik tombol ini melakukan verbal ijazah. Ini penting Bapak Ibu ya, harus melakukan verbal ijazah terlebih dahulu. Nah, di sini informasinya seperti ini ya, yang kami dapatkan di salah satu grup WA. Bagi rekan guru non PNS yang ketika daftar tidak bisa lanjut karena, nah di sini keterangannya data tidak ditemukan. Kalau data tidak ditemukan berarti itu ada kaitannya dengan basis data yang ada di Kemendikbudristek dengan data yang ada di verbal PTK, data yang ada di Dapodik dengan data di SSCSN itu tidak padan teman-teman ya, atau sama sekali memang ada kesalahan penginputan sejak awal. Ya, jadi solusinya kalau data tidak ditemukan itu Bapak Ibu jangan panik terlebih dahulu ya. Jangan panik. Intinya adalah Bapak Ibu coba koordinasikan dengan operator untuk cek verbal PTK ya. Jadi Bapak Ibu koordinasikan dengan operator untuk cek verbal PTK. Kalau invalid data capilnya, minta tolong lakukan verbal, kemudian Bapak Ibu perbaikan identitas. Seperti itu logikanya ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalkan data tidak ditemukan dalam basis data pada saat mendaftar P3K Guru di SSCSN, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena data tidak ditemukan, maka jangan langsung panik ya. Hentikan dulu pendaftaran, kemudian Bapak Ibu
Ibu koordinasikan dengan operator sekolah untuk cek verbal PTK-nya Bapak Ibu ya. Kalau invalid data capilnya, minta tolong lakukan verbal atau perbaiki identitasnya. Kemudian berikutnya di sini data prodi tidak tampil dan secara otomatis formasi juga gak muncul. Jadi kalau misalkan data prodi Bapak Ibu tidak muncul di pemilihan jenis seleksi atau biodata, maka secara otomatis juga nantinya formasi juga itu tidak akan muncul Bapak Ibu. Kalau misalkan data prodi tidak tampil dan secara otomatis nantinya formasi juga itu tidak akan muncul. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah coba lakukan verbal ijazah yang ada di info GTK. Jadi seperti itu kira-kira dua solusi Bapak Ibu dengan dua permasalahan ya. Nah, setelah melakukan hal tersebut, insya Allah beberapa jam ke depan pendaftaran bisa dilanjutkan. Nah, logika seperti itu ya. Jadi kalau misalkan muncul notif seperti ini, data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kemendikbudristek berdasarkan nomor induk kependudukan, yaitu tadi solusinya Bapak Ibu ya. Solusinya itu tadi adalah melakukan verbal ijazah, kemudian memperbaiki data melalui verbal PTK. Apalagi kalau memang pada saat Bapak Ibu cek verbal PTK-nya memang di situ invalid data capilnya, maka Bapak Ibu bisa melakukan verbal langsung Bapak Ibu ya. Perbaiki identitaskan, siapkan KTP dan KK Bapak Ibu. Bisa minta tolong sama operator. Tapi kalau misalkan di pendaftaran P3K data prodi tidak ditampilkan, maka otomatis nantinya formasi juga tidak akan muncul Bapak Ibu. Solusinya adalah lakukan verbal ijazah yang ada di info GTK. Itu ya, kalau data tidak ditemukan itu masih ada solusinya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini terutama bagi P2 dan P3, P1, P2, P3, kalau misalkan dapat notif seperti ini, mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Kalau notifikasinya seperti ini, maka otomatis Bapak Ibu kemungkinan besar itu memang tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Kemungkinan pertama penyebabnya itu karena instansi Bapak Ibu itu tidak membuka formasi ya untuk ijazah Bapak Ibu, atau kalau misalkan Bapak Ibu adalah P2 dan P3, P4, kemungkinan besar formasi itu sudah habis untuk penempatan pelamar prioritas 1. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait dengan mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Di sini kami mendapatkan informasi juga ya terkait dengan informasi seperti ini. Ada yang memposting di Instagram seperti ini Bapak Ibu ya. Ada yang posting di Instagram seperti ini. Ya, ada yang posting di Instagram seperti itu terkait dengan PPK ya. Kita coba cek di sini Bapak Ibu ya. Kita keluarkan informasinya di sini. Kita di sini ketikkan PPK ya. Di sini kayaknya ada sebuah postingan juga di sini mengatakan bahwa basis data itu tidak ditemukan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini posting seperti ini. Mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Di sini dia mengatakan bahwa siapa nih yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena instansi tidak membuka formasi jabatan dipilih. Di sini ada salah satu komentar yang bagus Bapak Ibu ya. Untuk ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga, bahwa izin memberikan informasi teman-teman, pengalaman tahun kemarin saya juga seperti itu. Jadi ketika daftar di setelah mengisi biodata, kalau nggak salah muncul seperti yang ada di posting, ternyata di kota atau dinas pendidikan tempat saya itu memang untuk formasi kebutuhan P3 itu dan P2 itu memang tidak ada. Jadi memang hanya untuk khusus P1 saja. Ya betul, kemarin tidak dapat formasi untuk P2 dan P3 tahun kemarin itu stuk di sampai tahap itu yang dipostingan, atau mungkin hanya sampai resume saja. Setelah itu tidak observasi. Tahun sekarang sorry ya, tahun kemarin memang tidak ada formasi ya untuk grup PJOK tahun kemarin. Jadi memang huruf PJOK-nya hanya dikhususkan untuk P1 saja, dan itu memang tidak ada pemberitahuan di surat edarannya, memang tidak ada pemberitahuan kebutuhan untuk lowongan guru untuk tahun sekarang ya. Di pemerintah di Kota saya adalah sudah membuka berbagai macam lowongan ya, istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin masih ada P1 P2 yang masih belum terserap, jadi mungkin tahun ini digunakan untuk P1 lagi, untuk penghabisan P1 lagi seperti itu. Jadi memang kalau muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat pilih, jadi besar kemungkinan formasi memang sudah diisi oleh P1, atau memang instansinya tidak membuka formasi untuk mapel Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.